Ayo, foto ya. Buruan ya. Buruan ya. Buruan ya. Assalamualaikum Sobat Jazz. Apa kabar? Selalu sehat dan bahagia ya. Oke, masih dengan suaraku yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya, semoga masih tetap jelas. Dan akhirnya, yang dari kemarin ke pending terus, yang memang aku pun udah gatel pengen ngomongin ini karena ya Allah, kenapa tinggal ngomongin kemo malah suaraku hilang, yang kayak gitu. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa dan berniat untuk membahas terkait dengan kemo, walaupun mungkin di awal-awal kita baru prolognya aja ya gitu, karena memang kemo kan rangkaiannya panjang ya, apalagi kalau misal itu mewakili 20 kali kemoku dengan 3 kali siklus kemoku gitu, jadi kan butuh waktu yang sangat panjang sekali. Jadi aku potong jadi part-part pendek gitu biar lebih ringkas. Nah, di awal aku mau ngomongin kenapa sih kita harus kemo gitu? Alasan kemo itu apa sih gitu? Padahal kan yang kita tahu, yang ada ya, kalau orang sudah disuruh kemo itu pasti kan di pikirannya udah yang aduh gitu. Apalagi yang tersugesti dari tontonan yang memang sudah dilihat, dari film-film yang sudah dilihat bahwa kemo itu sangat mengerikan, dan kenyataannya memang mengerikan. Karena aku nggak mau bilang bahwa kemo itu baik-baik saja. Kemo itu tidak baik-baik saja, tapi memang itu harus dilakukan. Gitu. Nah, kenapa sih kemo itu harus dilakukan gitu kan? Kemo itu, kalau menurutku dan sesuai dengan pengalamanku, dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh dokter, itu walaupun kita sudah melewati treatment pengangkatan payudara, kan kita mikirnya udah diangkat gitu, jadi penyakitnya hilang gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Karena sel kanker itu kan kecil dan dia itu nakal biasanya, jadi suka sembunyi, suka ngumpet dulu gitu. Jadi pas lagi si empunya penyakit ini diangkat gitu kan, dia masih ngumpet tuh gitu. Jadi nah, si kemo ini dia itu yang bertugas buat sidak, buat sweeping, nyari di mana nih ada sel yang masih ngumpet nggak nih gitu. Itu tugasnya si kemoterapi ini. Dan kemoterapi ini termasuk ke terapi sistemik yang biasanya memang diberikan kepada semua pasien kanker, kecuali yang memang dia masuknya ke subtipe luminal A. Luminal A itu biasanya kalau nggak salah dia masuknya di agresivitasnya atau Ki67-nya itu di bawah 10% gitu. Jadi kalau udah di atas 10% biasanya sih dia akan tetap dapat kemoterapi ya gitu. Jadi biasanya sih semua yang pasien kanker akan diberikan terapi kemoterapi atau radiasi. Kalau mungkin ada yang salah dan mau dikoreksi nanti juga silahkan, setahu aku seperti itu. Nah, yang seperti aku bilang tadi, kemoterapi ini harus dilakukan karena memang dia yang bertugas untuk mensweeping si sel kanker yang siapa tahu dia masih ngumpet, siapa tahu dia lagi masih sosokan pingsan gitu, terus dicariin nama si kemo ini. Nah itu dia tugasnya seperti itu. Makanya kalau misal dokter menyuruh kita untuk kemoterapi, alangkah lebih baiknya kita langsung iyakan. Kalau misal kita masih bingung, ya udah nggak masalah sih. Kalau mau nyari second opinion buat nanya gitu kan, buat nanya kemoterapi itu seperti apa, atau mungkin nanya detail ke dokternya terkait dengan kemoterapi itu apa, terus obatnya apa, kira-kira efeknya seperti apa, terus nanti efek baiknya ke aku apa. Nah itu kalau mau ditanyakan juga nggak apa-apa, biar jelas. Kan biasanya kalau kita masih ragu, masih banyak pertanyaan, itu kan bikin kita malah nggak yakin ya gitu. Tapi kalau misal kita sudah tahu terkait dengan apa yang mau kita lakukan, biasanya lebih yakin. Jadi nggak ada masalah kalau mau bertanya gitu. Dan itu pun silahkan untuk dilakukan gitu. Tapi
Yang penting jangan sampai gara-gara kita nggak yakin malah jadinya nanti mendingnya terlalu lama. Itu juga takutnya nanti golden time-nya nggak dapet, karena memang uh, jangka waktu kita melakukan kemoterapi itu biasanya juga akan ngaruh ke respon ke tubuh kitanya seperti apa gitu. Respon tubuh kita tuh maksudnya kan kalau misal baru diangkat banget, aku sih dulu pas lagi abis diangkat itu paling jedanya cuma 1 bulanan deh, nggak lebih dari itu kok, nggak yang sangat lama baru langsung di kemoterapi, itu nggak seperti itu. Jadi kalau misal dokter menawarkan untuk kemoterapi, alangkah lebih baiknya teman-teman segera untuk mengiyakan. Pokoknya apa yang dianjurkan oleh dokter, iyakan. Kalaupun misal kita belum yakin, silahkan tanyakan gitu, tanyakan dengan jelas biar kita yakin kayak gitu. Nah, kalaupun misal si kemoterapi ini yang terlihat atau mungkin yang terdengar dari cerita-cerita itu mengerikan, karena memang bikin kita botak lah gitu kan, bikin kita nggak punya alis lah, terus kadang ada juga yang sariawan, kadang juga ada yang sampai mual-mual, muntah-muntah dan sebagainya. Ya memang itu akan terjadi gitu, dan itu efeknya. Tapi efek itu nggak yang secara terus menerus kok gitu. Jadi di fase kemoterapi itu ada fase yang memang kita beneran yang kayak tadi yang nyampe muntah dan sebagainya, tapi nanti akan ada fase recover juga gitu. Bahkan kalau misal kemoterapinya udah selesai, rambut juga akan numbuh lagi gitu. Jadi ya seharusnya nggak ada masalah sih dengan itu. Jadi kalaupun misal ada efek negatifnya, menurutku efek positifnya juga banyak gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Dan kenapa kemoterapi itu bisa bikin yang tadi kayak apa namanya, rambut botak, alis hilang, semua rambut yang ada di tubuh itu hilang, terus habis itu mual, muntah dan sebagainya, karena memang obat kemoterapi itu biasanya dia itu hanya bisa mengenali sel-sel dari tubuh kita yang dia berkembangnya dengan cepat, kayak rambut, kayak kuku, terus lapisan dalam lambung, lapisan dalam mulut, itu kan dia regenerasinya tuh cepat, makanya dia juga apa namanya kena efeknya gitu. Karena memang si sel kanker juga sama, dia regenerasinya cepat, pembelahan selnya tuh cepat gitu. Makanya si obat kemoterapi ini nyasar si sel yang belahnya cepat. Nah ternyata di tubuh kita selain si sel kanker ini ya tadi, rambut lah, terus bagian lambung lah, bagian mulut kita lah, itu juga ternyata regenerasinya cepat, makanya dia juga kena efeknya gitu. Makanya kenapa sampai muntah-muntah, karena area lambungnya juga kena. Terus kenapa rontok, karena memang rambutnya juga kena, karena memang sel yang berkembang dengan cepat itu termasuk ya, kayak gitu. Terus alasan lain kenapa kita harus kemo itu adalah kalau misal ukuran dari si kanker kita atau benjolan kita itu sudah besar, ya memang harus dikecilkan lewat si kemo ini. Biasanya kalau itu istilahnya disebutnya dengan neoadjuvan. Nah itu, atau mungkin kalau misal sampai yang berair banget buat ngeringin, ya biasanya di kemo dulu, biasanya kayak gitu. Atau mungkin ada benjolan yang menempel di area tulang dan sebagainya, itu buat ngecilin juga di kemo dulu. Atau mungkin sekarang ada juga yang memang kalau nggak salah tuh aku baca, walaupun dia nggak besar, walaupun dia nggak sampai benar dan sebagainya, kalau misal dia pengen tetap mempertahankan area payudaranya sebelum diangkat, kan kalau misal diameternya besar kan mau nggak mau harus diangkat. Nah itu biar nggak diangkat itu juga bisa dikecilin dulu, terus habis itu nanti baru yang diangkat adalah cuma jaringan aja. Makanya nggak sampai dimastek, nggak sampai diangkat payudaranya, itu juga termasuk bisa menjadi salah satu option juga gitu. Atau mungkin kalau yang buat orang yang sudah mastek tuh, kalau masteknya sudah dilakukan gitu, tetap harus kemo. Karena apa? Biar dia bisa membersihkan sel-sel kanker yang memang belum terangkat oleh si operasi ini. Kan kita nggak tahu ya si sel kanker itu kemana gitu. Bahkan bisa jadi dia mungkin nempel di area kelenjar getah bening kita gitu, yang mungkin itu tidak terangkat oleh si operasi ini. Makanya harus dilakukan yang namanya kemoterapi. Buat apa? Buat bersihin. Dan kalau misal dibersihin, apa sih fungsinya si sel kanker ini segera dibersihkan? Ya biar dia nggak sampai jalan-jalan kemana-mana. Jangan sampai dia udah jalan-jalan kemana-mana karena nggak dibersihkan, ya malah jadinya jalan-jalan gitu. Makanya kenapa aku bilang tadi, kalau misal dokter menyarankan untuk kita kemo, segera iyakan.
Jangan yang "Tar dulu ya dok, minta waktu," terus minta waktunya lama kelamaan. Nah itu juga golden time-nya kita udah nggak dapat. Atau mungkin malah nawar-nawar, karena memang ada loh gitu beberapa kasus yang memang dia disuruh kemo, dia nawar bilang sama dokternya, "Dok janganlah dok, aku nggak mau di kemo ya," gitu kan. Kalau bisa nggak usah kemo ya dan sebagainya. Kan kadang dokter juga ya udah gitu, ada dokter yang dia strict tuh maksudnya ibu harus di kemo gitu, mewajibkan, jadi nggak mau ditawarin gitu. Ada dokter yang seperti itu, tapi ada dokter juga yang ya udahlah terserah ibu gitu kan, ibu yang mau ngejalanin kan gitu kan. Karena kan memang kayak kemo kan butuh juga persetujuan dari kita ya, karena kan itu memang tindakan dan treatment yang efeknya pun itu nggak yang ringan gitu, makanya butuh persetujuan. Kalau orang yang nggak setuju ya nggak dilakukan gitu. Tapi masalahnya sayang banget kalau misalnya itu tidak dilakukan, terus jadinya malah itu membuat apa namanya, yang seharusnya itu bisa terbersihkan jadi malah kita telat ngebersihinnya, padahal kita udah melakukan operasi atau treatment sebelumnya. Kan sayang-sayangnya kalau itu tidak berlanjut gitu. Makanya kalau dokter menyarankan ya udah dilanjutkan saja gitu. Terus apa fungsi kemoterapi yang lain itu adalah sebenarnya sih kalau di tiap orang pasti akan berbeda-beda ya. Ya mungkin ada di beberapa orang yang kasusnya pas lagi di kemo dia semakin lemah gitu, karena memang bisa jadi di awalnya kondisinya memang sudah lemah, jadi ditambah dengan kemo kondisinya jadi lemah lagi. Belum lagi kalau misal kan kalau pas lagi kemo itu kita harus jaga terkait dengan hasil lab kita, entah itu HB kita, leukosit kita, itu kan kita harus tetap jaga ya gitu. Nah kalau misal itu ngedrop banget, itu juga bisa berpengaruh juga ke kondisi kita gitu. Bahkan ada beberapa teman yang memang dia harus transfusi darah, atau mungkin dia harus suntik leukogen atau leukosit gitu untuk menaikkan leukositnya. Terus setelah itu juga kadang ada yang memang dia harus sampai dirawat untuk merecover kondisinya sebelum kemoterapi. Itu juga bisa dilakukan, tapi intinya adalah kemoterapi biasanya tidak akan dilakukan kalau memang kondisi kita nggak oke. Jadi teman-teman nggak perlu takut, biasanya sebelum kemo kita akan ada lab ya. Kalau misal labnya nggak oke juga nggak bakal di kemo kok gitu. Jadi ya itulah tantangan kita biar kita bisa tetap nanti pas lagi kita kemo itu apa ya yang harus bisa kita lakukan biar bisa tetap nggak terkendala dengan hal-hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita udah berusaha memperbaiki kondisi kita gitu, tapi ternyata di endingnya tetap misal ngedrop hasilnya, ya itu udah di luar kontrol kita. Tapi sebisa mungkin memang kita harus menjaga. Kalau misal orang sehat itu 100%, seharusnya orang yang kemo itu di atas 100%, karena memang mempersiapkan kondisi yang nanti akan drop gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kemo bakal panjang banget gitu. Jadi kalau misal di video ini mungkin aku akan ngomongin tentang alasannya aja, dan part selanjutnya mungkin aku akan ngomongin hal yang lain, termasuk juga tips dan trik bagaimana kita melewati kemo. Karena alhamdulillah banget 20 kali aku kemo, alhamdulillah nggak pernah terpending karena kondisi lab yang nggak oke, hasil lab yang nggak oke. Terus alhamdulillah juga nggak pernah transfusi darah, dan alhamdulillah juga nggak pernah yang dirawat untuk recover dan sebagainya, karena memang mencoba untuk mencari cara gimana untuk mempersiapkan kemoterapi itu dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang terjadi setelah kemo ya gitu juga tidak baik-baik saja gitu. Jadi kalau misal teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, kalau misal ada yang mau misal bikin konten terkait dengan kemo, terkait dengan hal ini dong gitu, itu juga bisa. Silahkan teman-teman sampaikan itu di kolom komentar biar nanti bisa coba untuk dibuatkan materi dan kontennya. Kayaknya untuk prolog terkait dengan kemo cukup sampai di sini karena memang akan panjang. Buat teman-teman yang baru mulai kemo, tetap semangat, jangan takut. Insya Allah itu adalah salah satu step ikhtiar kita untuk sembuh, salah satu step ikhtiar kita untuk tetap sehat. Jadi walaupun sekarang efeknya benar-benar
mungkin teman-teman kayak gini amat sih rasanya gitu, ya udah nggak apa-apa, terima aja gitu, karena memang nanti pas udah selesai itu akan recover sendiri, rambut yang hilang akan tumbuh sendiri, alis yang hilang akan tumbuh lagi, walaupun alisku juga sekarang udah sulit banget tumbuhnya karena dulu lebat banget dan sekarang udah berbulan-bulan selesai kemo ternyata nggak muncul. Jadi ya sudahlah gitu, toh ada alis imitasi alias pensil alis. Jadi ya udah nggak apa-apa ya gitu. Terus rambut juga kita tutup pakai hijab kan gitu, jadi ya masih oke lah. Kalau untuk kuku mah alhamdulillah udah balik lagi, yang nggak balik tuh cuman vena doang, karena memang sering ditusuk untuk masukin si obat kemo itu, ternyata bikin pembuluh vena kita itu jadi tipis sama pendek. Jadi tapi ya sudahlah gitu, insya Allah sih manfaatnya lebih banyak daripada mudorotnya. Jadi nurut aja kalau misal dokter nyuruh kita kemo gitu. Kalau misal kita butuh info yang lebih lanjut, nggak ada masalah kalau kita tanya detail sama dokternya biar dijelaskan, biar kita tambah yakin gitu. Oke, tetap semangat, tetap berjuang untuk bahagia, sama-sama saling doa, saling support, dan saling memberikan energi yang positif. Oke, assalamualaikum, bye bye.